Milan mengawali laga perdana di Liga Champions musim 2022-2023 dengan kekalahan di Stadio Giuseppe Meazza Milan. Menjamu raksasa Jerman Bayern Munchen pada Kamis, 8 September 2022, Inter harus menyerah dengan skor 2 gol tanpa balas. Duel matchday 1 Grup C Liga Champions 2022-2023 itu berakhir dengan kemenangan klub raksasa Jerman tersebut dengan skor 2-0. Duel tersebut sebenarnya berlangsung cukup seimbang. Bayern lebih kuat, tapi tidak benar-benar mendominasi pertandingan. Gol pembuka Bayern dicetak pada menit ke-25 lewat aksi dari Leroy Sané setelah memanfaatkan umpan lambung dari Kimmich. Adapun gol kedua Bayern tercipta karena gol bunuh diri D'Ambrosio pada menit ke-66. Kerjasama 1-2 antara Mane dan Sané membuat pertahanan Inter kewalahan. Sané pun kemudian mencoba mengirim umpan ke depan gawang Inter dan bola justru dibelokkan oleh D'Ambrosio ke gawang Inter sendiri. Skor pun menjadi 0-2. Setelah gol tersebut, Inter merespons dengan melancarkan serangan, tapi mereka tidak mampu menemukan celah dalam pertahanan tim lawan. Pelatih kepala Inter Simone Inzaghi merasa bahwa timnya tidak mampu naik ke level yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil dari salah satu klub elit Eropa Bayern Munich dalam kekalahan 2-0 di Liga Champions dini hari tadi. Berbicara kepada media Sky Sport Italia setelah pertandingan, pelatih memuji Bayern atas kinerja mereka dan memberikan pandangan bahwa timnya membuat terlalu banyak kesalahan di lini pertahanan. Inter hampir tidak difavoritkan melawan Bayern mengingat juara Jerman itu adalah salah satu favorit yang jelas untuk memenangkan Liga Champions. Dalam 20 menit pertama kami melakukan banyak tackle melawan tim yang intens dan luar biasa, salah satu yang terkuat di Eropa, kata Inzaghi setelah pertandingan. Tentu saja Anda harus memberikan permainan yang sempurna terhadap lawan seperti ini. Tentang kesalahan pertahanan yang memungkinkan Leroy Sané mencetak gol pembuka Bayern, sang pelatih mengatakan bahwa kami harus menutupi bola karena ada dua pemain di sebelah Kimmich. Kemudian Sané mencetak gol bagus setelah membawa bola. Kami harus melakukan yang lebih baik, kami harus sempurna dan kami tidak. Ditanya apakah dia merasa tim membuat terlalu banyak kesalahan defensif secara umum musim ini, Inzaghi menjawab, tentu saja, ya. Dalam derby kami membuat kesalahan yang membuat kami kebobolan gol kedua dan ketiga yang dengan mudah dapat dihindari. Striker Inter Edin Dzeko merasa bahwa Nerazzurri harus lebih efektif dengan peluang yang datang setelah kekalahan 2-0 mereka di Liga Champions dari Bayern Munich. Berbicara kepada Inter TV setelah pertandingan, pemain berusia 36 tahun itu memberikan pemikirannya tentang perlunya penampilan menyerang yang lebih taktis untuk mendapatkan apapun dari pertandingan penyisihan grup pertama mereka melawan lawan terberat, dan menekankan perlunya segera mengalihkan perhatian mereka ke Torino pada akhir pekan. Peluang bersih sangat sedikit dan jarang terjadi bagi Nerazzurri. Itu adalah pertandingan yang sulit tetapi kami mengharapkan hal itu, kata Dzeko. Bayern adalah salah satu tim terkuat di kompetisi ini dan hari ini mereka menunjukkan alasannya. Kami memiliki peluang, kami memiliki kemungkinan untuk mencetak gol dan mengubah permainan, tetapi sayangnya kami tidak berhasil melakukannya, jadi kami kalah. Menjelang pertandingan Serie A hari Sabtu melawan Torino, Dzeko mengatakan bahwa kami masih berada di awal musim. Ini bukan awal yang mudah sejauh ini tetapi ada banyak pertandingan yang akan datang dan kami harus segera melupakan kekalahan ini dan pikirkan Torino karena ini adalah pertandingan penting untuk Liga, di mana kami sudah kehilangan beberapa poin. Pelatih kepala Inter Simone Inzaghi mengatakan Nicolo Barella dan Samir Handanovic akan kembali starter pada akhir pekan meskipun jadi cadangan ketika menghadapi Bayern Munich dini hari tadi. Berbicara dalam konferensi pers setelah pertandingan, pelatih menjelaskan bahwa ketidakhadiran pasangan itu tidak lebih dari rotasi skuad dan tidak dimaksudkan untuk mengirim pesan kepada salah satu dari mereka. Itu adalah pilihan yang saya buat, katanya tentang ketidakhadiran Barella. Saya memutuskan untuk memberinya waktu istirahat. Dia juga mengalami sedikit cedera sejak awal musim meskipun dia pria yang murah hati dan dia selalu ingin bermain. Malam ini saya ingin mengistirahatkannya, lanjut sang pelatih. Kemudian ketika kedudukan 1-0 saya akan memasukkannya. Tetapi kemudian kami kebobolan gol kedua, dan saya memutuskan untuk membiarkannya terus beristirahat. Saya pikir dia akan kembali pada hari Sabtu. Tentang apakah Onana akan tampil permanen sebagai starter setelah penampilan luar biasanya, pelatih menjawab sama sekali tidak. Pilihannya akan tergantung pada pertandingan, Handanovic akan bermain pada hari Sabtu. Payet dikabarkan kembali dalam pembicaraan dengan Suning untuk mencoba membeli Inter setelah kembali dengan tawaran senilai 1,2 miliar euro. Menurut media Sky Sport Italia,
PF telah kembali ke meja negosiasi untuk mencoba dan meyakinkan pemilik Nerazzurri saat ini dengan meningkatkan penawaran mereka yang ada untuk mencoba dan membeli klub. PF telah dilaporkan selama beberapa waktu tertarik untuk membeli Nerazzurri, meskipun dalam berita-berita sebelumnya hal itu tidak terwujud. Sementara dalam beberapa kesempatan Suning telah menegaskan kembali dedikasi mereka untuk Inter yang berkelanjutan dan mempertahankan kendali atas Nerazzurri. Namun, menurut Sport Italia, PF sekali lagi memberikan upaya untuk membeli Inter dari Suning dengan tawaran yang meningkat secara signifikan yakni senilai 1,2 juta miliar euro. Mari kita tunggu bagaimana Suning selaku pemilik klub menanggapi tawaran yang luar biasa besar ini. Bagi sebagian fans yang kecewa dengan transfer Inter pada musim panas ini pasti setuju dengan pembelian ini. Inter Milan dikabarkan bakal mengganti sponsor utama jersey mereka pada awal-awal bulan November mendatang, sebelum digelarnya Piala Dunia 2022 di Qatar. Jika pergantian tersebut terrealisasi maka secara otomatis perusahaan cryptocurrency, Digitalbits tidak akan lagi menjadi sponsor utama di jersey Nerazzurri. Hal ini diklaim oleh Corriere dello Sport, bahwa Nerazzurri sudah mencari sponsor utama baru untuk menggantikan Digitalbits dalam beberapa minggu ke depan. Seperti diketahui, Inter sebelumnya telah menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun dengan Digitalbits saat mereka menggantikan Socios.com sebagai sponsor utama klub. Akan tetapi, kesepakatan kemitraan sponsorship itu tampaknya tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang karena Digitalbits tengah mengalami kesulitan keuangan. Nerazzurri tahu betul bahwa mereka tidak dapat mengharapkan hak penuh seperti yang telah disepakati. Dengan demikian, mereka pun terpaksa mencari sponsor utama baru dalam waktu dekat. Pencarian diyakini sedang berlangsung, dan kesepakatan sponsor utama baru diprediksi sudah bisa disimpulkan pada awal November 2022.